dengan membaca quote ya. Seperti biasanya kita akan belajar mengenai memanfaatkan hukum alam ya untuk mewujudkan masa depan kita. Tentunya masa depan yang cemerlang ya. Semuanya ingin memiliki masa depan yang indah. Baik, kita akan bacakan sebuah buku, ya, sebuah kutipan dari buku Mencapai Hal yang Mustahil, ya, dari Golden Lotus Sutra, tulisan dari Master Choa Kok Sui, ya. Judul aslinya Achieve the Impossible. The Golden Lotus Sutras on Spiritual Business Management, ya. Sebenarnya materi-materi ini bisa didapatkan di kelas-kelas Spiritual Business Management dan sebagian ada di kelas Kriya Sakti. Ya, oke. Tetapi kita bahas sedikit saja secara sederhana apa yang bisa kita pakai untuk meraih masa depan yang cemerlang, ya, dengan memanfaatkan hukum alam. Ya, seperti di gambar flyernya ya kita lihat bahwa gambarnya pohon-pohonan. Maksudnya kenapa? Ya ini alam yang tersedia di sekitar kita. Dan seperti halnya hukum alam ya, selama kita tinggal di bumi ya, yang namanya buah kalau jatuh ya dari atas ke bawah ya. Ini hukum gravitasi yang tidak terbantahkan kecuali kita berada di bulan ya. Ini kondisi yang berbeda. Nah, ini pun adalah hukum alam yang bisa kita pakai untuk merealisasikan masa depan, mewujudkan masa depan. Karena seperti kita bahas di topik-topik sebelumnya, apa yang terjadi di masa lalu, ya, ini adalah sebuah rangkaian karma yang tidak bisa kita sesali. Tetapi ketika kita panen buah karma dari masa lalu, ya, karma ini bersifat netral, ada yang baik, ada yang buruk, yang sifatnya berlipat-lipat dan pada waktu tertentu mesti kita panen, kita bisa mengurangi efek yang terutama kalau yang negatif dengan melakukan banyak kebaikan. Sehingga apa? Ketika kita menanam yang baru, ketika panen kita sesuatu yang kurang baik, ini tidak akan terlalu terasa. Ya, kita tetap panen sesuatu yang kurang baik, tetapi tidak terlalu mengusik ya hari depan kita atau keseharian kita. Baik, selanjutnya kita akan bacakan mengenai manifestasi atau perwujudan. Ya, halaman pertama dari seri ini tentang manifestasi. Ya, keajaiban adalah ilmu manifestasi atau pengetahuan tentang manifestasi. Sebenarnya keajaiban yang terjadi dengan menggunakan hukum ilahi. Ya, dengan menggunakan hukum ilahi. Oke. Ya. Dengan mengatasi rintangan, kemauan Anda menjadi lebih kuat. Kemauan Anda untuk mewujudkan sedang dikembangkan. Terus-menerus mempelajari masalah ini untuk memperbaiki situasi. Jadi kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah kok nggak selesai, ya, atau temanya sama nih, ketemu dengan kejadian yang sama, orangnya bisa beda-beda, tetapi hal yang harus kita selesaikan adalah hal yang sama. Nah, berarti ya kita memang harus belajar sampai lulus ya di bagian ini. Mulailah dengan sesuatu yang kecil dan secara bertahap akan menjadi lebih besar ya. Bertahap Anda mulai selesaikan dari yang kecil sampai akhirnya menjadi sesuatu yang besar untuk bisa diselesaikan. Lebih besar, dan lebih besar lagi bahkan ya. Jadi ukurannya kadang-kadang adalah ketika kita menghadapi ujian yang sama dengan orang yang berbeda atau situasi lingkungan yang berbeda, ini tema pembelajarannya sama, tetapi kita sedang naik level nih. Seperti kita kalau ngambil kursus ya, misalnya intermediate, nah itu ada intermediate 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi temanya sama, ya, temanya sama. Oke.
Hal-hal terjadi karena Anda menginginkannya terjadi. Penciptaan dilakukan dengan kehendak, dengan mempengaruhi dunia batin. Nah, apa itu dunia batin? Ya, jadi awal ketika kita mewujudkan masa depan, ya ingin mewujudkan masa depan, tentunya pertama kali ini terjadi di pikiran Anda. Jadi Anda menciptakan kondisi yang ingin dicapai, ya penciptaan. Ini maksud dari kata penciptaan tadi. Jadi Anda sudah menciptakan ide ini ada di kepala, ya. Nah, penciptaan dilakukan dengan kehendak, ya, keinginan yang besar dengan mempengaruhi dunia batin. Ya, maksudnya dunia batin adalah dunia pikiran, dunia di luar tubuh fisik, ya. Jadi sesuatu yang sudah tertanam, sesuatu yang sudah dicetuskan di dunia batin, dunia pikiran, dunia keinginan, ini sebenarnya disebut yaitu tadi Anda menciptakan dan mempengaruhi dunia batin. Jadi ide Anda itu sudah tertanam di dalam dunia batin. Kehendak memiliki dua bagian, kekuatan dan tujuan. Ya, kehendak memiliki dua bagian, yaitu kekuatan dan tujuan. Tanpa kekuatan, tujuan tidak dapat termanifestasi. Kekuatan tanpa tujuan ini menjadi terpencar atau tidak jelas, ya, bias. Bagaimanapun kekuatan menjadi sangat penting. Ya, kekuatan dibutuhkan untuk merealisasikan, mematerialisasikan keinginan tadi, ya, ide. Jadi misalnya Anda menanamkan ide bahwa saya ya 10 tahun atau 5 tahun ke depan sudah punya rumah sendiri. Ya, idenya sudah terjadi, tetapi perlu kekuatan untuk mewujudkan itu, ya. Oke. Hambatan di eksternal tidaklah terlalu berarti dibandingkan hambatan internal, ya. Jadi lebih yang sangat mempengaruhi adalah hambatan internal. Jadi hambatan terbesar Anda kadang-kadang justru datang dari dalam diri kita. Oke, sampai dengan di sini apakah ada pertanyaan atau pernyataan atau tentang ini apa maksudnya ini tadi dari yang sudah kita bacakan? Ada kehendak, ada keinginan, ada tujuan. Terus hukum alamnya apa ini? Belum sampai di situ. Atau kita lanjutkan dulu. Jadi kekuatan tanpa tujuan menjadi tidak berdaya. Hambatan eksternal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hambatan internal. Batasan terbesar Anda berasal dari dalam. Ya, justru yang membatasi langkah itu kadang-kadang adalah sesuatu yang dari dalam kita, bukan dari luar. Ilmu materialisasi hanya berfungsi jika Anda memiliki sesuatu untuk ditarik secara karma. Jadi, kalau kita punya tabungan karma maksudnya. Oke. Apa yang ingin Anda terima adalah apa yang harus Anda berikan. Nah, ini salah satu hukum alam yang sangat bisa kita manfaatkan untuk meraih masa depan. Jadi, Anda mau apa, tanamlah mulai sekarang. Ya, tidak peduli bahwa ini akan panen berapa lama, pasti akan panen. Ya, pasti akan panen. Apa yang ingin Anda terima adalah apa yang harus Anda berikan. Anda tidak dapat mewujudkan sesuatu secara fisik jika Anda tidak mengerjakan detailnya. Ya, jadi tetap perintilan-perintilan pekerjaan kecil tetap harus dilakukan untuk mewujudkan sesuatu yang besar. Meskipun ya nantinya alam ya melalui hukum-hukum yang ada ini yang akan merealisasikan keinginan besar kita. Ya, itu. Jadi kayak tadi, pengen punya rumah, ya.
Anda tetap harus mengerjakan bagian-bagian kecilnya, bekerja, menciptakan keinginan yang besar, mewujudkan melalui karya dan pelayanan, kemudian melakukan menanam hal yang benar untuk mewujudkan rumah tadi, ya. Sehingga nanti ya tujuan besar ini akan direspon oleh alam, ya. Sehingga Tuhan sendiri yang akan mewujudkannya. Ya, kadang-kadang nggak tahu nih, tiba-tiba dapat rezeki yang luar biasa, atau Anda tiba-tiba dapat undian, atau tiba-tiba ada orang yang sudah, saya nggak perlu rumah ini bisa kamu tinggali sampai kapan saja. Nah, tiba-tiba bisa demikian, ya, kondisinya bisa demikian. Ini adalah hal-hal yang sangat bisa terjadi. Oke, gunakan pendekatan spiritual. Ya, tadi ketika Anda mengubah dunia batin, Anda mengubah dunia fisik. Ya, dunia batin ini apa? Ya, melalui pikiran-pikiran kita yang positif. Ya, Anda mulai bisa tanamkan. Misalnya tadi pengen rumah ya, Anda cari nih atau gambarkan rumah yang Anda inginkan, ya. Kemudian yang bisa Anda lihat terus-menerus sehingga ini mempengaruhi pikiran positif. Oke, saya 5 tahun ke depan punya rumah. Rumah saya, ini seperti ini dan sebagainya. Anda bisa ini Anda letakkan di dalam papan yang bisa Anda lihat setiap harinya. Kemudian setiap hari Anda isi dengan energi positif, ya. Ini rumah saya bahagia tinggal di sini, saya ini dan sebagainya. Jadi perwujudan ini mulailah dari dunia batin, mulai dulu dari punya keinginan, kemudian apa yang ingin Anda capai itu harus jelas, ya. Saya mau 5 tahun ke depan punya ini, ya, detailnya seperti ini, rumah dengan 2 kamar mandi, dengan 2 kamar besar, dengan kamar mandi dalam dan sebagainya. Ini adalah sebuah keinginan yang jelas yang perlu kita pikirkan. Kemudian ya, ini sudah terjadi di dunia batin. Kemudian Anda mulai lakukan tadi hal-hal kecilnya, menggambar, meletakkan di visual board yang bisa Anda lihat setiap hari. Kemudian Anda kirimkan pikiran positif di situ sambil Anda tetap bekerja, mewujudkan itu, ya. Tetap bagaimanapun kita tetap perlu gunakan tangan dan kaki kita untuk mewujudkan. Dan kemudian ya, gunakan hukum alam, ya. Anda mau rumah, Anda bisa mulai membantu orang-orang yang juga membutuhkan rumah. Anda bisa sediakan informasi, ya. Di sana ada rumah yang dijual, di sini ada tanah yang demikian dan sebagainya. Ya, jadi lakukan sesuatu yang ingin Anda terima. Anda ingin punya rumah, berikan rumah untuk orang lain. Ya, bukan berarti terus Anda meninggalkan keinginan Anda untuk punya rumah. Wah, tabunganku sudah banyak, ini mau tak buat orang lain aja sehingga nantinya saya juga dapat. Prosesnya tidak demikian, ya, tidak dengan memberikan seperti itu, ya. Anda tetap harus berikan jalan kemudahan ke orang lain untuk memiliki rumah, ya. Bisa juga mereka yang berkekurangan, ya, mereka yang tidak punya rumah, tinggal di jalan dan sebagainya, Anda bantu untuk mereka punya tempat tinggal yang layak. Ini pun juga bagian dari mewujudkan memiliki rumah tadi. Ini misalnya contoh dalam memiliki rumah, ya. Oke. Jadi ketika Anda mengubah dunia batin, Anda mengubah dunia fisik, ya. Mulai pikirkan positif bahwa ini akan tercapai, ya. Dan yakinlah pasti akan tercapai. Kita lanjutkan. Oke. Halaman berikutnya. Untuk mewujudkan membutuhkan energi. Kata-kata positif, nah ini tadi, menempatkan Anda dalam keadaan positif. Mulailah dengan kata-kata positif. Kalau dulunya kita berpikir, wah saya nggak mungkin bisa. Nah ini mulai diganti, ya. Tadi mulailah rubah dunia batin dulu, ya. Saya bisa, ya. Mulai di situ. Mulailah dengan kata-kata positif. Kata-kata positif memiliki kekuatan.
Anda adalah makhluk spiritual dengan kecerdasan, cinta, dan kekuatan ilahi. Ya, bagaimanapun kita dilahirkan itu sudah menjadi pemenang. Ya, untuk Anda menjadi seperti sekarang dari sekian sperma yang bisa membuahi adalah satu, dan ini kita semua adalah pemenang yang akhirnya bisa dilahirkan. Ya, jadi sehingga kita memiliki kualitas-kualitas keberhasilan di dalam diri kita yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ya, karena apa? Karena oleh lingkungan kita itu kadang-kadang dijejali dengan hal-hal kamu nggak bisa, standarnya nggak bisa, udah pasti nggak bisa. Nah, ini setiap kali terjadi, sehingga ini melemahkan tadi ya jiwa pemenang yang ada pada diri kita pada saat kita diciptakan. Oke? Karena itu apa yang Anda katakan cenderung terwujud. Ya, hati-hati kadang-kadang ya, terutama kaum wanita, ibu-ibu, mereka kadang-kadang mengatakan sesuatu ya sebaiknya adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ya, jangan sampai ini menjadi satu kutukan ya, karena ingat, apa yang Anda ciptakan di dunia batin, bahkan berpikir sesuatu yang kurang baik, ini akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga ya ke depannya. Jadi, alih-alih mengatakan ya, misalnya ya anak, cucu, dan sebagainya, wah nggak bisa, nggak bakal bisa, bodoh, ini dan sebagainya. Nah, alih-alih demikian, Anda bisa mengganti dengan kata-kata yang positif. Ya, karena kata-kata ini berarti kan sudah keluar dari mulut, sudah terfisik ya. Bahkan dengan memikirkan saja Anda sudah menanam benihnya. Jadi mulailah hati-hati untuk menciptakan ini. Dalam perwujudan Anda tidak dapat ragu. Ya, selanjutnya Anda tetap harus tadi ya, setiap kali harus membangun hal-hal yang positif. Itu akan melemahkan pikiran Anda. Ya, cakra atau pusat-pusat energi memiliki kesadaran mereka sendiri. Ya, ini dipelajari di tingkat-tingkat kelas-kelas pranic healing ya. Jadi kita mengenal yang namanya pusat-pusat energi atau cakra. Ya, memiliki kesadaran sendiri. Tetapi mereka seperti hewan peliharaan, mereka harus dikendalikan. Jadi pusat-pusat energi ini, kalau kita belajar di kelas-kelas pranic healing, kita akan belajar mengaturnya. Ya, seberapa kita mau besar, seberapa kita mau bersih, seberapa mau kita isi ini energinya. Nah, ini tergantung kita. Saat cakra atau pusat energi Anda menjadi lebih besar, apa yang Anda pikirkan dan katakan akan cenderung terwujud. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran, dengan perkataan kita ya, karena ini akan cenderung terwujud. Nah, maka kita gunakan untuk hal-hal yang positif kayak tadi ya, mewujudkan masa depan yang Anda inginkan. Mulailah ciptakan di dunia batin, buat ini menjadi sesuatu yang bisa terlihat setiap hari, bisa Anda energize setiap hari dengan kata-kata positif, dan kemudian manfaatkan hukum alam ya, apa yang ingin Anda raih, berikanlah itu dulu kepada orang lain ya. Jadi tanam. Oke, apa yang tidak ingin Anda terima ya jangan lakukan. Ya, ini adalah hukum alam yang sangat bisa kita manfaatkan. Ya, kemarin baru saja ada yang mengikuti kelas pranic healing ya, menggunakan dia mendapatkan bantuan beasiswa dari orang yang baru dikenalnya beberapa waktu. Ya, tidak pernah terpikirkan untuk dia mengikuti kelas pranic healing karena dia berpikir pada saat pandemi situasinya kurang baik sehingga dia menabung aja dapat sekian terus harus dipakai lagi untuk kebutuhan harian ya, karena situasinya kebetulan dia menjadi supplier dari hotel-hotel ya untuk memenuhi makanan tertentu yang makanannya ini pun jenisnya bukan makanan yang sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau kebutuhan hotel ini besar ya, mereka perlu menghias makanan ya, garnish ini dan sebagainya ya. Jadi sayuran yang sifatnya pemanis ya. Nah, ini kan bukan sesuatu yang pokok sehingga pada saat kondisi seperti ini banyak dihilangkan ya. Jadi sangat berpengaruh ya usahanya ini. Nah, kemudian dia baru punya keinginan sambil kemudian dia mengerjakan ya bagiannya ya. Pokoknya dia membuat keinginan, kemudian menuliskannya, ya bahkan keinginan ini diketahui oleh banyak orang ya karena kebetulan ada teman yang merespon, temannya ini pun juga bukan teman yang
dikenalnya lama tetapi baru dikenal sebentar, dan kemudian teman ini membantu untuk bisa mengikuti kelasnya. Dan bahkan ada juga yang lain yang membantu dan akhirnya bisa mengikuti, akhirnya nanti akan bisa mengikuti kelas berikutnya. Jadi dapat 2 bantuan sekaligus ya, dari satu pikiran yang ditanamkan, kemudian dia mengutarakan keinginannya ini. Kebetulan dia utarakan di ini ya, apa namanya, di Facebook ya, dan beberapa itu bisa merespon dengan baik ya, bahkan dari orang-orang yang tidak dikenal ya. Jadi langsung dapat 2 beasiswa untuk mengikuti kelas pranic healing dari orang yang satu dari kelompok yang dikenal, satu dari orang yang sama sekali tidak dikenalnya, baru kenal 10 hari, katanya demikian. Dan tiba-tiba ya dia mendapatkan ini. Jadi itu hanya dari punya keinginan. Dia beberapa kali, saya cuma punya keinginan untuk bisa mengikuti, dan kemudian menuliskan, saya kepingin mengikuti kelas ini. Ya, akhirnya kemarin baru saja ikut kelas pranic healing dari keinginan yang ya ditanamnya. Kebetulan dia memang sangat concern di dalam hal menanam bibit ya, dia menanam bibit kebaikan ya, dia concern di situ sudah beberapa waktu, dan kebetulan kemarin panen kebaikan ya, dalam hal bisa mengikuti kelas pranic healing dengan kemudahan yang luar biasa ya. Ini dari salah satu siswa yang kemarin bisa mengikuti kelas. Jadi alam akan merespon tanpa Anda sadari. Ya, cara bekerjanya adalah menggunakan hukum alam. Ya, hidup diatur oleh siklus, oleh perubahan. Kadang-kadang Anda di atas, kadang-kadang Anda di bawah. Ya, terkadang Anda turun, trennya mungkin naik atau turun, tetapi Anda dapat mengatur masa depan dengan menggunakan hukum siklus ini. Setelah badai, datang keheningan. Setelah hujan lebat, ada pertumbuhan. Setelah perubahan yang tidak menyenangkan, akan ada aktivitas lebih besar, kesuksesan lebih besar. Jadi, ya, kadang-kadang memang alam itu melatih kita dengan menggunakan, mengetes kita dengan menggunakan permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi, karena itu akan memperkuat keinginan kita, menajamkan tujuan kita, ya. Apalagi kalau tujuannya adalah sesuatu yang besar untuk kebaikan, ini pasti alam akan merespon dengan lebih baik, ya. Setelah perubahan yang tidak menyenangkan, akan ada aktivitas lebih besar, kesuksesan lebih besar. Yakinlah demikian, ya. Habis badai pasti ada pelangi. Oke. Sukses datang dari kesatuan, bukan dari difusi atau perpencahan tadi. Ya, jadi menyatukan ide-ide, menyatukan keinginan, menajamkan tujuan, ini justru akan mendatangkan kesuksesan. Jadi prinsipnya adalah oneness, kesatuan, bahwa Anda satu dengan alam, bahwa Anda satu dengan semuanya. Dengan Anda memberi pada alam, alam akan merespon tujuan atau keinginan Anda yang selaras dengan keinginan ilahi. Ya, yakin ya, ini pengalaman kemarin, satu peserta kemarin yang hadir dengan memanfaatkan hukum alam. Sukses adalah manifestasi pengembangan. Sukses ya menunjukkan penguasaan ajaran. Jadi ketika Anda meraih sukses melalui segala rintangan, kesulitan di dalam kehidupan yang Anda tempuh, ini sebenarnya adalah melatih otot-otot Anda, menajamkan keinginan Anda, mendorong kehendak Anda lebih kuat untuk mencapai keberhasilan tadi. Jadi sebenarnya sukses ini adalah menunjukkan derajat ya atau degree dari penguasaan Anda akan ajaran. Ya, ajaran mengenai salah satunya adalah hukum alam ini. Ya, hukum alam ini kalau di pranic healing ya, salah satunya kita mempelajari yang namanya hukum energi. Ya, energi-energi ini yang terjadi di dalam tubuh kita sangat bisa dipengaruhi oleh tadi ya, segala sesuatu yang diciptakan di dunia batin. Ya. Jadi kita nanti kalau di pranic healing tidak hanya mengenal tubuh fisik, tetapi kita mengenal yang namanya jiwa, mengenal tubuh energi. Ya ini sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi untuk mewujudkan kesehatan, Anda perlu untuk merawat bagian tubuh energi ini. Jadi dunia batin itu cukup banyak ya, jangan dilihat sesuatu yang magic-magic aja, tetapi
Ini adalah sesimpel seperti yang terjadi di tubuh fisik. Jadi apa yang Anda ciptakan di dunia batin, Anda pikirkan, ini akan cenderung terwujud. Tinggal tunggu waktu saja. Dan seberapa besar kekuatan kita untuk mewujudkannya. Ya, ketika kita secara internal kuat, kekuatan kita untuk mewujudkan sukses ini menjadi membesar, ya, lebih besar, lebih besar. Anda ditakdirkan untuk sukses, ya. Setiap dari kita ditakdirkan untuk sukses dalam keempat aspek kehidupan, ya, kesehatan, kebahagiaan, peningkatan spiritualitas, ya, kelimpahan dan kemakmuran. Oke? Kekuatan, ya, kekuatan dari sinar laser ini adalah mengenai one pointed. Jadi mengenai bagaimana ini kita bisa menajamkan ini sebagai satu kesatuan seperti sinar laser, ya. Ini perlu untuk kita mengarahkan pada satu titik tertentu untuk meraih yang namanya kesuksesan tadi, ya. Akhirnya kita mengupas beberapa halaman, ya, dari tema manifestasi dari buku Achieve the Impossible. Ya, bukunya aslinya bahasa Inggris, tetapi ini sudah diterjemahkan. Jika Anda menginginkan buku ini, Anda bisa menghubungi toko Pranic Healing, ya, untuk mendapatkannya. Oke, tapi ini merupakan satu seri yang luar biasa dari rangkaian buku-buku dari Golden Lotus yang ditulis Master Choa. Jadi inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai meraih sukses dengan menggunakan hukum alam, yang perlu kita sadari adalah Anda perlu keinginan atau kehendak dan memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Ya, oke. Ini adalah satu hal yang pertama harus dilakukan. Kemudian setiap hari Anda harus menyiraminya dengan mengirimkan energi positif. Sambil mulai merubah kualitas-kualitas yang kurang baik. Kalau dulu kita cenderung misalnya berpikir yang terburuk atau menganggap diri tidak layak, mulailah rubah ini di dalam dunia batin kita, sehingga ini nantinya akan terwujud melalui kata-kata kita menjadi hal-hal yang lebih positif. Oke, saya bisa mengerjakan ini, tetapi saya perlu teman, saya perlu waktu juga, ya, untuk belajar. Ini lebih baik daripada Anda mengatakan saya tidak akan pernah bisa mengerjakan ini. Ya, oke, mulai rubah ini. Kemudian, ya, manfaatkan hukum alam ini untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tadi kayak saya ingin punya rumah, ya sudah, saya mulai membantu orang-orang untuk punya rumah. Bagaimana caranya? Ya, kadang-kadang tidak serta-merta mesti duit, tidak serta-merta Anda menyediakan tempat, tetapi banyak cara sekarang untuk kita bisa mewujudkan keinginan ini dengan misalnya hanya dengan kita mencari informasi atau menghubungkan dengan orang lain, maka alam ini akan merespon. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan mengenai ini? Saya tak mencoba, Mbak Deti. Ya, silakan. Dengan keinginan itu tadi. Oke. Kalau keinginan yang diceritakan Mbak Deti tadi bagus ya, ingin kursus, kebetulan dapat beasiswa. Tapi ada sebuah keinginan yang tidak baik kalau diceritakan orang lain. Paling-paling hanya keluarga aja dulu, karena keinginan buka usaha. Begini ceritanya. Karena kalau itu diceritakan dulu dan belum terwujud, orang-orang yang diceritani itu akan mengirim TE negatif. Kan tidak semua orang senang ya pada kita kalau bertumbuh, berkembang gitu. Nah, TE negatif itu akan menggembosi energi sehingga keinginan itu tidak jadi terwujud. Itu benar-benar terjadi. Nah, ini tentang usaha ya, bukan tentang yang kursus tadi. Sebaiknya itu juga ada kok di bukunya Master di Golden Lotus. Sebaiknya kalau punya keinginan dipendam dulu, tidak perlu diceritakan, terutama keinginan untuk buka usaha ya, yang poinnya itu. Jadi orang yang diceritani itu akan itu tadi menggembosi energi sehingga tidak jadi terwujud keinginan itu. Itu yang pernah kami alami. Nah, yang kedua setelah kejadian itu kami kan evaluasi apa ya kok jadi gagal, jadi berantakan. Oh, ini
Saya sih tidak cerita sama siapa, hanya ada salah satu keluarga saya yang ya kakak lah, katakanlah kakak itu cerita ke teman-temannya, so mau aku harus buka iki, wah malah nggak jadi. Setelah itu yang kedua ini resto ini kami sepakat, walaupun keluarga dekat, tapi kalau punya ya sifat yang seperti itu tidak kami beritahu, hanya keluarga inti yang kami beritahu, karena untuk merencanakan sesuatu itu memang keluarga inti harus bicara. Si kakak ini tidak kami beritahu, kami wanti-wanti sama anak-anak, ojo wes engko marake bubrah meneh kayak gitu. Nah, itu intinya itu tadi Mbak Kety. Mungkin Mbak Kety bisa menyaring atau menceritakan kembali. Saya kurang bisa menata bahasa. Terima kasih Mbak Kety. Baik, terima kasih Bu Martini untuk sharingnya. Ya, terima kasih. Jadi tadi dikatakan bahwa apa yang kita inginkan mulailah tanam di dunia batin. Jadi tadi kalau dari versinya Bu Martini, keinginan ini sudah terjadi di dunia batin ya. Saya pengen punya resto, saya pengen punya ini ya. Oke, kemudian kita bisa mulai memilih ya tadi orang-orang yang tepat untuk yang idenya sama. Tadi kan dikatakan di buku juga. Jadi yang namanya kekuatan yang besar ya, kekuatan itu didapat dari misalnya mesin uap ya. Itu mesti dari kita membakar bahan bakar ini dan sebagainya sehingga menjadi satu tekanan yang menggerakkan mesin uap. Kalau ini kegiatannya tidak sama-sama untuk menekan si mesin uap ini, tentunya akan energinya itu dipakai untuk yang lain-lain, ini menjadi satu hal yang tidak bisa menggerakkan ya. Tadi seperti cerita Bu Martini ya. Yang belum kita bahas adalah bagaimana kita mewujudkan, menyampaikan keinginan kita ini menjadi satu hal yang bisa direspon oleh alam ya. Caranya kadang-kadang nah itu. Jadi tidak serta-merta kita keluar-keluar di luar ini dan sebagainya, tidak demikian tidak. Tetapi intinya adalah bahwa Anda menyerahkan pada alam untuk mewujudkannya. Jadi kekuatan yang besar ini adalah kekuatan di mana Anda percaya alam akan mewujudkannya. Caranya bisa Anda pilih ya, caranya Anda bisa memilih orang-orang yang punya ide yang sama, disatukan, kemudian kita bisa ya setiap kali menajamkan ya, saya maunya nih punya resto ya, restonya mau menunya apa ya, kan ditajamkan idenya. Kemudian bukanya mau di mana, terus jam berapa bukanya, orang-orang seperti apa yang kita rekrut, tujuan besarnya apa, nah gitu, tujuannya makanan sehat, tujuannya untuk ini, saya untuk ini. Kemudian ada bagian saya setiap ini juga ada bagian yang akan saya donasikan untuk orang-orang yang berkebutuhan ya, membutuhkan ini, berbagi untuk ini. Nah, ini adalah tujuan besar yang hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang yang punya ide yang sama, Bu. Nah, tadi dikatakan Master ya, kekuatan dari sinar laser itu pada waktu kita menunjuk satu titik yang tepat. Ketika sinarnya diffuse atau berpencar, ini menjadikan tidak punya kekuatan. Nah, ini yang terjadi ketika kita mengutarakan ide ini kepada orang-orang yang tidak punya keinginan yang sama. Ya, makanya kadang-kadang kita perlu memang kadang-kadang nggak cerita, tetapi intinya adalah bahwa ide Anda ini ya, silakan Anda berikan keyakinan yang kuat bahwa alam akan meresponnya ketika ada bagian rencana ilahi di dalamnya. Ya, jadi misalnya tadi sebagian dari keuntungannya nanti yang akan saya donasikan untuk ya salah satunya untuk pelayanan. Nah, ini sudah serta-merta pasti akan direspon, Bu. Sudah pasti. Sudah pasti. Ya, di beberapa kali di dalam kehidupan kami kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga terjadi ya, karena ya itu tadi dikatakan yang namanya keajaiban. Dia bahkan mikirnya, dia bilangnya magic ya, magic ya, sihir itu terjadi ya karena ya kekuatan dari menguasai tadi ilmu tentang hukum alam ya. Jadi science dari manifestasi. Magic is the science of manifestation. Jadi yang namanya keajaiban, miracle, atau sihir, dia terjemahannya demikian. Ini adalah manifestasi dari ilmu pengetahuan. Jadi tidak serta-merta ini terjadi dengan sendirinya, ya. Menggunakan hukum alam. Manifestasi dari ilmu pengetahuan yang menggunakan hukum alam. Sudah itu aja, Bu. Jadi
Intinya adalah tanam apa yang ingin Anda terima, kemudian jangan lakukan apa yang tidak ingin kita terima, dan kemudian yaitu caranya kita bisa pilih ya, mulai memilih, karena yang namanya supaya idenya itu tajam, kekuatannya kuat, itu kita bisa memilih cara. Salah satunya yaitu tadi tidak dengan orang-orang yang sepaham ya, sehingga melemahkan idenya. Kadang-kadang kan ada yang mereka yang ini berpikir wah bakal iso, nggak bisa. Nah, itu kita belum cenderung negatif. Iya, ketika kita belum kuat, nah ini akan melemahkan ide kita, sehingga kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang punya ide yang sama. Ya. Oke, terima kasih Bu ya untuk menajamkan ini. Ya, jadi untuk menjadikan sesuatu Anda perlu memilih tim. Ya, timnya itu bisa keluarga, bisa orang-orang yang punya ide yang sama untuk merealisasikan ini. Terutama ini kan sesuatu yang gede nih, buka warung gede atau melibatkan keluarga. Yang tadi yang kita contohkan adalah keinginan personal ya, saya ingin belajar, sehingga ini serta-merta direspon oleh alam ya kalau belajar ya, karena terutama belajar sesuatu yang untuk tujuannya adalah untuk menumbuhkan, yaitu pasti akan ada banyak cara ya. Kalau kita melayakkan diri pasti bisa. Oke. Ada satu chat lagi dari Bu Endang ya Mbak, kalau saya belum memiliki keturunan, lalu contohnya bagaimana ya Mbak saya membantu orang memiliki keturunan? Ya, jadi memiliki keturunan ini adalah bagian dari ya sebuah keinginan yang besar ya, yang diharapkan pasangan ya. Tentunya ini juga bagian dari rencana ilahi untuk mendapatkan keturunan. Ada yang mereka sampai mencoba berbagai cara dan akhirnya tidak bisa. Dan banyak ketika mereka pun bisa membayar ya untuk teknologi sekarang yang ada ya, bayi tabung ini dan sebagainya, itu pun juga kadang-kadang tetap tidak bisa diraih. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menanam. Ya, makanya kalau di beberapa tradisi ya ada yang mengatakan kamu rawatlah anak dulu untuk akhirnya bisa mendapatkan keturunan. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari terutama yang anak yang kita rawat ini mereka yang memang sangat membutuhkan. Kalau Anda tidak tolong, pasti anak ini tidak akan hidup ya, sehingga Anda mendapatkan kehidupan ya. Jadi ketika Anda menginginkan satu kehidupan tinggal bersama kita, berikan kehidupan ini untuk kita tanam ya. Jadi kadang-kadang ya keajaiban ini terjadi ya karena kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk merealisasikan segala kebaikan yang ada di bumi. Jadi kebaikan yang namanya mukjizat itu masih terus terjadi ya ketika kita mengizinkan tangan, kaki, pikiran kita digunakan sebagai kepanjangan tangan ilahi untuk mewujudkan ini. Karena untuk terjadinya ini, untuk mematerialisasikan hal-hal baik ini, bahkan yang namanya ilahi itu memerlukan untuk meminjam tangan dan kaki kita. Nah, maka karena ini sesuatu yang lebih besar ya, Anda menginginkan kehidupan untuk tinggal, buatlah mulai untuk memberikan kehidupan kepada lebih banyak. Kadang-kadang belum tentu kita mengadopsi anak, belum tentu demikian, tapi banyak cara ya. Anda bisa menjadi pemerhati soal ini ya kepada anak-anak yang kurang beruntung ya, atau banyak cara untuk bisa kita mendapatkan keturunan. Intinya ya kalau di Pranic Healing kita belajar untuk mulai membantu hal yang sama. Jadi misalnya Anda melakukan healing untuk teman-teman yang juga punya keinginan yang sama untuk punya keturunan juga. Jadi serta-merta apa yang Anda inginkan, lakukan ini untuk orang lain dulu. Demikian. Kemudian energinya mulai ditanamkan. Anda bisa gambar nih, ya, cari gambar misalnya bayi yang lucu, ya, Anda taruh di visual board, ya, bersama-sama dengan keluarga, misalnya hanya pasangan dan sebagainya, yang setiap kali mengisinya dengan hal-hal positif, ya. Bayangkan, ya, Anda sudah mendapatkan ini. Setiap kali Anda kirim pikiran-pikiran positif untuk mendapatkan ini, maka ketika tabungan kita, tabungan kebaikan kita, tabungan karma kita cukup, ya ini tinggal kayak narik saldo dari rekening kita sendiri. Ya, alam yang akan merealisasikan ini semuanya. Ya, semoga bisa
memberikan sedikit gambaran ya. Jadi banyak cara. Yang namanya anak itu sendiri kadang-kadang belum tentu anak yang secara biologis kita lahirkan ya. Jadi gambaran anak-anak itu ya mereka, kalau kita di prinsipnya adalah oneness ya, sebenarnya adalah kesatuan. Jadi ketika Anda memikirkan satu anak, memikirkan satu kehidupan, pikirkanlah bahwa ini adalah anak-anak yang ada di luar itu juga anak-anak kita. Ya, mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka-mereka yang ditinggalkan, mereka juga anak-anak, bagian dari anak-anak yang kita inginkan ini. Jadi prinsipnya adalah oneness atau kesatuan. Kemudian kita menyerahkan diri kita, ya, menyerahkan diri kita bukan berarti kita give up, menyerah itu enggak, tetapi kita pasrah pada kehendak ilahi yang akan mewujudkan ini semuanya, ya. Kadang-kadang ya kita hanya belum memahami tujuan dari ketika kita ingin mempunyai keinginan yang besar ini adalah sesuatu yang memang diinginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ada skenario kehidupan yang ada skenario kehidupan yang sudah kita miliki masing-masing. Nah, kadang-kadang jalannya itu satu dan yang lain beda, dan kadang-kadang ini di luar standar. Ya, jadi mari kita fokus pada menanam kebaikan tadi ya. Jadi anak-anak yang ada di luar, bayangkan itu, Anda pikirkan itu sebagai kesatuan, bahwa itu juga anak-anak Anda. Kemudian kita bisa menanam ya tadi. Anda bisa cari informasi, Anda bisa dukung yang lain-lain yang juga belum mendapatkan keturunan dan sebagainya. Kemudian Anda mulai perhatikan anak-anak yang mereka yang kurang beruntung. Ya, karena melalui mereka sebenarnya kebaikan bisa kita tanamkan. Oke. Kemudian dari Bu Indri, saya tidak punya keinginan menjalani kehidupan seperti mengalir saja. Ya, kira-kira apa yang salah ya pada diri saya? Apa saya takut kecewa kalau keinginan tidak terwujud ya? Sehingga saya tidak bisa mengenali keinginan saya. Ya, oke. Titik penting tentang keinginan. Jadi bahkan untuk punya keinginan aja kadang-kadang orang nggak berani nih punya keinginan. Padahal tadi dikatakan untuk terjadinya secara fisik Anda perlu ciptakan dulu di dunia batin. Ya, Anda punya keinginan dan ketika punya kekuatan untuk mewujudkannya, maka inilah yang disebut materialisasi dari kesuksesan. Ya, dalam hal kesehatan, kebahagiaan, peningkatan spiritualitas, kelimpahan dan kemakmuran. Ya, keempat hal ini. Nah, it's okay Bu Indri. Jadi kadang-kadang kita tidak memahami keinginan kita. Kita mau seperti apa? Ya, kita ingin seperti apa, kita bahkan nggak bisa mengenali keinginannya. Tetapi kita bisa mulai perhatikan, saya suka dan tidak suka tentang apa ya. Ya, saya suka dan tidak, saya kalau begini tidak suka, kalau begini saya suka. Mulailah dengan hal-hal mengenali suka dan tidak suka ini supaya kita bisa melihat hidup kita itu bukan satu garis yang datar, seperti mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas yang harus demikian. Jadi mulai kenali emosinya dulu. Ya, seneng nggak seneng. Kadang-kadang bahkan karena ini rutinitas, kita menganggap bahwa semuanya harus disukai. Nah, ketika semuanya harus disukai, semua harus dikerjakan karena ini tugas-tugas. Kadang-kadang kita menekan yang namanya keinginan tadi, atau jujur terhadap rasa senang dan tidak senang. Nah, ketika ini ditekan, ini akan menjadikan seseorang itu mati rasa. Jadi kadang-kadang kepekaannya terhadap emosinya sendiri itu berkurang karena sesuatu yang sifatnya rutinitas. Jadi belum tentu tentang ketakutan. Tapi kadang-kadang ini adalah justru ketidakjujuran terhadap emosi-emosi yang kita miliki. Jadi mulailah jujur, mulailah cari kesukaan kita atau ketidaksenangan kita, karena ini menunjukkan kita. Nah, kemudian perkara kita mau mengalir saja itu pun oke, gitu loh. Jadi bahkan ketika kita memilih untuk mengalir bersama kehidupan, ketika kehidupan kita ini selaras dengan tujuan hidup kita, selaras dengan rencana ilahi, maka ini baik-baik saja. Jadi tidak masalah, tidak ada yang salah dengan ini. Tetapi mulailah jujur terhadap emosi atau perasaan-perasaan kita, karena ini akan menghantarkan pada keinginan. Ya, dari masa kecil saya berpikir untuk tidak boleh punya keinginan, ya, karena kebetulan kami lahir dari keluarga yang kondisinya itu sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, ya. Kebetulan
ketika kecil ibu saya sakit ya, secara psikologi sakit, sehingga saya banyak berada di rumah dan menghindari untuk bertemu dengan orang banyak ya, karena takut stigma negatif ini dan sebagainya ya, karena mengurus kondisi ibu itu sendiri sudah sangat melelahkan, dan di mata anak kecil saya berpikir saya ini tidak layak untuk bahagia, saya tidak layak punya keinginan yang gede-gede. Itu dari kecil saya ditanamkan seperti itu, sehingga sampai besar saya takut untuk punya target, saya takut untuk punya keinginan yang besar. Jadi selalu berpikir yang terburuk, selalu berpikir yang paling negatif, hal apa yang buruk apa yang bisa terjadi. Nah, selalu demikian. Tetapi pada satu titik ketika saya menyadari bahwa saya mulai memasukkan ini hal-hal yang kurang baik, ketika sudah lebih dewasa saya mengerti bahwa ini akhirnya termanifestasi sebagai satu hal yang kurang baik. Ketika saya banyak menekan emosi, yang terjadi adalah pada waktu itu ya, di usia yang cukup muda ya, saya harus menghadapi operasi untuk pengangkatan massa di di bagian tubuh saya. Jadi di usia awal-awal 18-19an saya harus mengeluarkan benda yang tidak baik di dalam tubuh saya ya, karena ini sampah yang saya timbun. Awalnya adalah emosi, tetapi kemudian menjadi satu bentuk yang non fisik ya, karena dipikirkan terus-menerus nih, mikir jelek terus menerus, sehingga akhirnya harus dikeluarkan dari tubuh saya. Ya, oke. Ini satu gambaran di mana ketika kita tidak memiliki kejujuran dan memberikan hal-hal negatif, terutama kepada diri, manifestasinya adalah sakit secara fisik dalam jangka waktu lama. Ketika kita tidak mampu memahami pesan di balik sakit ini tadi, sakitnya akan berulang. Pola yang sama ini akan menghasilkan penyakit yang sama. Jadi pada saat yang sama, saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan belajar dari sakit ini. Terima kasih untuk sakit ini untuk membantu saya memahami bahwa saya perlu memberikan hal-hal baik kepada tubuh saya. Mulailah kenali emosinya, suka dan tidak suka. Mulailah mengatakan ini pada diri sendiri. Saya nggak suka melakukan ini, tetapi saya akan melakukan karena demikian. Itu beda dengan ini tugas-tugas harus dikerjakan. Kamu tidak bisa begini. Kalau itu adalah sangat berbeda. Nah, mulailah perbaiki yang tadi, kondisi batin atau sesuatu yang dari dalam, bahkan terhadap diri sendiri. Ya, Anda harus berpikir bahwa Anda layak untuk meraihnya, untuk bisa mendapatkan ini. Tapi mulailah jujur dengan perasaan bahwa saya tersiksa, saya tidak suka dengan kondisi seperti ini, tapi pengen loh saya seperti itu. Ya, nggak masalah kok, keinginan itu tidak harus bayar. Dan keinginan itu tidak melulu hal-hal yang besar. Kadang-kadang saya ingin nih untuk diri saya punya ruang sendiri khusus untuk ini dan sebagainya. Kadang-kadang cuma seperti itu. Atau saya punya waktu di antara sekian waktu saya untuk keluarga, saya bisa melakukan me time. Ya, jadi mulailah jujur karena ini akan menajamkan tadi keinginan kita. Ya, ketika keinginan kita tajam, ya diasah melalui berbagai permasalahan di dalam kehidupan, dan kita punya kekuatan untuk mewujudkannya, memakai hukum alam. Kalau Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu yang Anda alami itu terjadi mulai dari pikiran, itu ya tentunya hal-hal yang lebih luas ya, misalnya kesuksesan itu juga tidak akan bisa terrealisasi kalau Anda tidak berpikir untuk bisa mendapatkannya. Ya. Jadi mulailah, contoh paling gampang yang diberikan Tuhan ini adalah diri kita. Tubuh kita ini adalah gambaran sukses kita. Mulailah dengan jujur. Karena dengan jujur itu menghantarkan pada memiliki persepsi yang tepat kayak kemarin, sehingga ekspresi kita itu tepat. Ya, persepsinya benar. Sorry, ini nge-lag ya. Sempat hilang ya, tapi sudah kembali. Oke. Apakah suaranya masih bisa didengar? Enggak. Oke. Oke. Sudah kembali. Oke. Tapi ini gambarnya lumayan agak jadi kabur ya. Ya. Gambarnya jadi hilang. Nggak kelihatan. Kayaknya sinyal.
Oke, jadi sementara saya matikan dulu videonya sampai nanti bisa gabung lagi. Oke, jadi intinya adalah bahwa ya mulailah jujur terhadap pikiran, emosi kita, karena ini akan menghantarkan kita pada memiliki keinginan yang tepat. Kemudian keinginan yang tepat ini akan menghantarkan kita pada memiliki kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Nah, kekuatan ini adalah memanfaatkan hukum alam yang tersedia. Ya, lakukan apa yang ingin Anda terima, jangan lakukan yang tidak ingin Anda peroleh. Cuman itu saja. Dan setiap kali ya berikan emosi-emosi positif ya untuk mewujudkannya. Mulailah dengan mengatakan saya bisa, saya mampu, saya ingin, saya mau, saya senang kalau terjadi. Bahkan ketika kita ini tidak mampu mengatakan saya senang kalau keinginan ini terjadi, mulailah kembali ke dalam diri kita. Ya, mulailah lihat mana yang perlu saya benahi. Ternyata saya perlu untuk membenahi keinginan saya sendiri supaya tadi mulailah dengan satu keinginan sederhana, tetapi fokus pada satu. Jangan berpencar. Saya pengen ini. Mulailah dengan satu keinginan sederhana dan kemudian berlatih ya, karena kalau terlalu banyak seperti sinar ini, kalau kita arahkan ke beberapa tempat menjadi berpencar sinarnya sehingga tidak fokus ya. Mesin uap hanya bisa digerakkan ketika tekanannya kuat ya. Tekanan kuat terjadi ketika ini diarahkan pada satu titik ya. Mulailah dengan demikian ya. Dari keempat hal di dalam kehidupan, mulailah pilih hal-hal yang paling krusial yang Anda perlukan saat ini. Jadi kalau kesehatan ya kesehatan dulu, kebahagiaan, tetapi sebenarnya ini saling berhubungan. Ya. Mulai dari jujur terhadap emosi, kemudian ciptakan keinginan yang tujuannya itu lebih besar. Tujuannya lebih banyak untuk ada bagian kemanusiaan di situ. Maka alam akan merespon. Yakinlah demikian. Oke, cukup panjang kita topik bahasan kita pada pagi hari ini, masih bisa dilanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Selanjutnya kita akan mulai dengan olahraga dan terapi memaafkan, olahraga, dan kemudian meditasi Twin Heart. Apakah ada yang baru pertama kali bergabung ya? Pertama kali, benar-benar pertama kali. Anda bisa chat, angkat tangan. Bu Arini ya? Ya, pertama kali ikut Rabo atau pertama kali benar-benar baru? Baru pertama kali ya Bu Arini. Baik, jadi nanti akan kita jelaskan apa itu meditasi Twin Heart dan mengapa kita perlu melakukan terapi memaafkan. Nah, berikutnya ini menjawab tadi pertanyaan Bu Indri. Untuk terapi memaafkan sebaiknya dilakukan untuk diri sendiri dulu. Jadi kadang-kadang ketika seseorang tidak memiliki keinginan atau takut punya keinginan atau merasa tidak layak untuk punya keinginan, kadang-kadang hambatannya adalah internal. Tadi dikatakan di buku ya, hambatan terbesarnya justru internal kita. Kita punya keinginan, realisasinya macam-macam, tetapi justru dari dalam itu melemahkan. Kalau tadi Bu Martini cerita pikiran-pikiran orang lain yang melemahkan, takut melemahkan, tetapi kalau di sini adalah kadang-kadang kita mensabotase kesuksesan kita sendiri. Ya, untuk beberapa teman yang memerlukan sesuatu untuk merealisasikan ini, mulailah dari dalam. Ciptakan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Ya, ini bukan berarti arogan, tetapi Anda mengizinkan Tuhan bekerja melalui diri Anda. Jadi kekuatan yang lebih besar dari diri Anda ini yang akan merealisasikan semuanya. Jadi menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan pakai cara Tuhan. Ya, kita tinggal menyediakan tubuh kita saja. Oke, kita sharingkan sedikit mengenai apa itu terapi memaafkan. Ada di mana? Saya cari dulu. Oh, ada di sini. Oke. Ya, ini terapi memaafkan yang bisa kita pakai ya di dalam aktivitas keseharian kita. Anda bisa tulis, Anda bisa foto, dan kita lakukan ini untuk menciptakan keinginan yang
tajam sekaligus memaafkan diri kita. Jadi memaafkan ini ibaratnya seperti kita membuang sampah-sampah yang ada di dalam bagian dunia batin kita, ya, bagian tubuh energi, bagian tubuh kita yang tidak kelihatan ini kadang-kadang penuh sampah yang kita ciptakan sendiri, atau bisa juga ini diciptakan oleh lingkungan atau bagaimana kita dibentuk. Ya, jadi memaafkan bukan perkara benar atau salah, tetapi melakukan hal yang baik untuk membantu diri kita tumbuh. Jadi mari kita lakukan ini sebagai satu kebiasaan baik. Silakan Anda peluk diri kita, ya, berdiri sendiri, atau ketika Anda masih punya ganjalan masalah sama orang lain, ya, Anda bayangkan orang itu ada di hadapan kita, ya, bisa orang tua, bahkan bisa pasangan, bisa mitra kerja, bisa mantan dan sebagainya, ya. Oke. Anda tutup mata dan katakan, Atma, sebut namanya, Namaste. Aku mengakui ketuhanan yang ada dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Ini adalah hal yang wajar. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif, semua kritik berlebihan terhadap diri sendiri, kita bayangkan menjauh dari hadapan kita. Kita bayangkan semua keraguan kita menjauh. Kita katakan, pergilah dalam damai. Baik. Ini adalah terapi memaafkan. Kemudian hal-hal tentang kesehatan mental Anda bisa ikuti setiap Rabu, sesinya gratis, terbuka untuk umum juga, dari setengah 4 sampai jam 4, ya. Silakan Anda bisa join di link berikut, ya. Kemudian tentang meditasi Twin Heart, kenapa kita perlu melakukan meditasi Twin Heart? Ya, meditasi Twin Heart ini mengembangkan 2 pusat cinta di tubuh kita, ya, diperkenalkan oleh Master Choa, beliau ilmuwan dan penemu dari modern pranic healing dan arhatic yoga, ya. Caranya tadi dengan menyadari 2 pusat cinta ini. Nah, cinta ini kan energinya positif, sehingga vibrasi kita itu lebih positif. Nah, dengan kita menyadari 2 pusat cinta ini, baru menyadari saja. Bonusnya adalah Anda akan meningkatkan yang namanya intuisi. Kenapa? Ya, ketika kita tidak berada di bagian sampah-sampah ini, kita mampu melihat lebih jelas, ya, sehingga gambarannya itu lebih jelas nih. Saya mau ke situ, atau kesalahan saya pada waktu lalu adalah ini, sehingga saya tidak mau mengulanginya, ya. Sekaligus ini akan memperbesar energi kita. Kenapa? Karena Twin Heart itu ibaratnya kita seperti doa, tetapi fokus, ya. Fokus, tidak mesti konsentrasi berlebihan, tetapi menyadari, ya, ini tadi, ya, kita vibrasi atau frekuensinya itu positifnya yang tinggi, ya. Oke. Jadi sekaligus energi yang besar yang turun dari meditasi ini akan mampu membersihkan sampah-sampah batin yang masih tersisa di tubuh, bahkan tidak kita sadari. Ya, bahkan tidak kita sadari, sehingga ini mendatangkan efek penyembuhan. Nah, sekaligus karena yang nanti kita doakan itu dunia, ya, gambarnya seperti ini, bola dunia, nanti kita posisinya mendoakan, memblessing seperti itu, ya, sehingga ini adalah salah satu cara menanam tadi, memanfaatkan hukum alam, tetapi efeknya besar karena di situ tinggal kita semuanya, ya. Jadi lakukan meditasi Twin Heart secara teratur, ini akan membantu untuk mewujudkan keinginan Anda, bahkan keinginan terkecil sekalipun, yang selaras dengan kehendak ilahi. Ya, kadang-kadang kita suka hilang arah nih, jalannya ke kanan, ke kiri, dan sebagainya, nggak jelas, karena tujuannya nggak jelas. Tapi dengan kita melakukan meditasi Twin Heart, kita akan menjadi lebih terarah. Langkah kita akan dipandu lebih terarah. Oke? Silakan nanti duduk tegak, atau bisa kalau kondisinya tidak memungkinkan Anda bisa sambil tiduran juga dan tidak bersandar. Lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Kemudian Anda pejamkan mata, ikuti saja audionya, ya. Anda bisa lakukan dengan segala posisi sebenarnya, ya. Bisa bersila dengan kaki kanan di atas, atau Anda bisa juga duduk, ya, dengan tangan diletakkan di pangkuan, ya, menghadap ke atas. Kemudian ketika diminta membayangkan bola dunia kecil, Anda bayangkan ada bola dunia global, ya, ada di hadapan kita seperti di gambar tadi, dengan posisi memberkati setinggi dada. Ya, intinya adalah dengarkan, sadari saja,
kemudian nikmati setiap prosesnya. Kalau pikirannya lompat-lompat, ya nggak apa-apa. Kemudian bawa saja kembali. Kemudian di tengah meditasi ada bunyi Om, bunyinya seperti ini. Om. Ya, Om ini bukan pasangannya tante, tetapi Om ini artinya adalah Tuhan dalam bahasa Sanskerta, sehingga Anda bisa gantikan juga dengan amin. Bisa juga demikian kalau merasa kurang nyaman, ya. Intinya ini hanya membantu kesadaran kita naik. Kemudian Anda diminta membayangkan bintang cemerlang di atas kepala, Anda bayangkan ada permata di atas kepala, ya. Ini akan membantu kita tadi fokus pada tujuan yang lebih tinggi, ya. Setelah selesai, Anda diminta melakukan pengakaran dengan cara membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke dalam bumi sedalam 3 meter. Ya, oke. Nah, mengenai tujuan hidup yang lebih besar, Anda bisa ikuti kelasnya, namanya Achieving Oneness with the Highest Soul. Kelas terdekat ini kelasnya hybrid, offline di Solo, tetapi online bisa diikuti oleh semuanya. Tanggal terdekat bisa hubungi kontak-kontak person yang ada di layar. Kemudian kalau kita mau belajar tentang energi, tapi masih takut untuk belajar offline, Anda bisa ikuti online. Ya, tanggal 15 dan 16 Januari terdekat, kelasnya cuma tiap hari 4 jam. Anda bisa menghubungi kami untuk mengikuti kelas ini. Kemudian kalau yang sudah berani offline, silakan Anda mengikuti pranic healing tingkat dasar, mulai dengan ini dulu. Ya, di kota-kota sebagai berikut ya. Anda bisa lihat kontak person yang ada di layar. Oke. Kemudian terkait ada info mengenai bakti sosial ya, bakti pranic healing untuk Indonesia terkait long COVID plus ya, untuk kemakmuran, untuk memperbaiki imunitas, gratis setiap hari Jumat. Anda tinggal menghubungi kami atau Mbak Niken saja untuk mendapatkan slot penyembuhan. Kemudian sesi-sesi gerakan penyembuhan dunia ada dari Senin sampai dengan Sabtu ya, Anda bisa ikuti di jam-jam berikut. Ya, oke. Ya, info lebih lanjut Anda bisa klik di IG kita di Indonesia Pranic Healing atau FB GMCKS Pranic Healing. Ya, untuk internasional Anda bisa lihat di Global Pranic Healing. Ya, oke, demikian info dari kami. Selanjutnya kita akan mulai dengan olahraga dan selanjutnya kita akan mulai dengan meditasi. Oke, kita mulai olahraga.